Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjalanan kali ini saya akan naik bus ke Jabal Uhud untuk mengenang masa-masa perjuangan di Jabal Uhud, di perang Uhud teman-teman. Lalu kita akan ke Masjid Kuba teman-teman. Kita naik bus ini nih teman-teman, bus Bonluk warna putih. Nah kayak gimana sih keseruannya? Tonton terus sampai habis dan selamat menonton. Uhuy. Ini ya, Falcon LX. Pilgrim. Ya, kita coba lewat belakang. Wih, ini premium kursi. satu kursi jangan sekeluarga. Satu kamar aja. Tapi ini kayak hal Iya, balik. Oh, USB-nya gak ada ini. Oh, ada di samping. Ada di samping, bro. Nah, ini buat miringnya ya. Pencet ini nih. Saya pencetnya ada di bawah. Di kursinya bisa miring sudutnya. Mantap, lumayan. Saatnya kita akan bergerak di program hari ini sebagaimana program yang sudah ditentukan oleh pihak travel kita. Namun sebelum lebih jauh, kita akan mengambil sunnah dengan berdoa bersama. Doa dalam safar, doa yang sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa di atas kendaraan, doa yang tidak akan pernah tertolak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semua ikut bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tardah. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dah wa anta as-sahibu fi as-safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu wa tahassantu billahi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
bahwa hari ini terjadwalkan kita akan bergerak menuju titik awal destinasi, yaitu ke Uhud atau Jabal Uhud atau di Maqam Uhud, ya, Syuhada Uhud, karena di sana ada banyak sekali tersimpankan ilmu dan hikmah pelajaran penting saat kita menginjakkan kaki di tanah Uhud. Ini yang membentang, ini sangat luar biasa. Sebenarnya Uhud itu sudah nampak terlihat dari Masjid Nabawi. Dikatakan Uhud seperti apa dan apa dengan Uhud yang terjadi dalamnya, insyaallah nanti bersama untuk kita akan mendapati kecerahan, ya. Kemudian setelah dari Uhud kita akan bergerak menuju kebun kurma dan kita terakhirkan di Masjid Quba, ya, untuk kemudian melipir melewati Masjid Qiblatain dengan semua titik-titik tempat bersejarah, situs artefak yang bersejarah itu. Semoga hari ini benar-benar menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Quba adalah pemakaman Uhud, ya. Dan di tempat ini juga ada terdapat 70 para sahabat Nabi yang hafal Al-Qur'an, ya. 70 sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW juga mendapati hal yang syahidannya, ya, dicatat dalam tinta sejarah. Gila, naiknya gabinya. Gunung Uhud, menang para syuhada. Muslimin dari umat Nabi, ya sahabat Nabi itu Di sini. Kita next lagi. Ini ada siapa nih, warna merah merona. Kita naik lagi ke destinasi selanjutnya. Nah itu sebelah kanan sama di Suaya. Sebelah kanan putih itu adalah Masjid Qiblatain, di mana Nabi Muhammad SAW ketika jamaah seluruhnya menghadap ke Baitul Maqdis ada perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kemana? Dibalikan ke Baitul Makmur, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Ka'bah. Yang kita sekarang ini menghadap semua ke Ka'bah, ya. Lantas Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah 2 tahun mengharapkan pindah kiblat ini kemana? Ke Ka'bah. Kanan, ya, itu seperti posko itu. Nah sebelah kanan yang batu-batu ini, ya, ya ini udah diperbaharui dari perboy lama, ya, ya. Peristiwa bahwasanya peristiwa perang ini Khandaq, yaitu peristiwa disebut juga peristiwa parit, ya. Jadi Rasulullah SAW membuat parit panjang besar, ya, kemudian diberikan banyak posko, ya. Ini kita hanya melintasi saja. Sebenarnya jarang, ya, jamaah melintasi Khandaq ini karena di sini memang polisinya rada ini. Bis itu karena sempit tempatnya, ya, kadang dendanya lumayan besar. Setelah ini insya Allah nanti kita akan ke kebun kurma. Kemudian nanti di kebun kurma mungkin yang batal wudhu di kebun kurma nggak masalah. Setelah itu nanti kita langsung ke Quba, langsung sholat apa yang sudah disampaikan tadi di grup. Sholatnya sholat tahiyatul masjid, baik duha, kemudian hajat dan taubat dan lain sebagainya. Ya Ustaz, kita akan ke Kornes, ya. Nanti biasanya di situ ada kurma muda supaya lebih fresh ketika menuju ke bandara. Ke Kornes, ya. Siapin uang. Kurma muda, ya, ingat bapak-bapak bukan istri yang muda. Nah, gitu. Dibalikin bapak. Ya, nanti di sini, ya, nggak apa-apa, nanti kita nyenengin penduduk Madinah, beli aja, beli kacang beli
beli kurma nggak masalah ya, beli apa, ada coklat di sini insya Allah ya, niatnya nyenengin orang Madinah gitu ya, idkhalus surur ya. Kita nggak lama di sini karena nanti ke Kuba untuk sholat di Kuba. Silakan maju baksonya di sini. Kok gede banget tuh teman-teman. Setelah kita ke kebun kurma, kita next ke Masjid Kuba ya. Bisnya di belakang ini 318 tadi. Banyak kumpulan bis teman-teman. Setelah ini kita ke Masjid Kuba. Masjid Kuba. Bukan Kuba mas. Bukan mas. Bukan. Masjid ini sampai dikisahkan bahwa Rasulullah SAW itu apa, punggungnya itu menaruh batu itu saking terlihat oleh sahabat ya. Pada saat itu sahabat memberikan apa, katakan pada Rasulullah, engkau cukup aja duduk ya, kita yang akan membangun ini. Tapi kata Rasulullah SAW menyuruh sahabat, kamu cari batu yang lain supaya kamu juga naruh dan saya juga naruh. Itu luar biasa ya Rasulullah. Kemudian ya tadi istimewanya kita sholat di sini ya sudah disampaikan oleh guru kita, yaitu barang siapa yang keluar dari rumah atau dari hotel, dari kamar dalam keadaan berwudu, kemudian sampai di masjid ini dan sholat 2 rakaat, sama saja pahalanya dengan 1 kali umroh. Alhamdulillah ya, belum melaksanakan umroh, besok kita sudah mendapat pahala umroh dulu Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Udah syaya. Ada gerib. Tetap barang bawaan Masjid Kuba. Selesai kita ke Masjid Kuba. Oleh pihak manajemen Radia Tour and Travel. Itu saja harapan kita semua. Kegiatan safar kita di hari ini benar-benar menjadikan safar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu dan hikmah yang bisa kita ambil untuk kemudian bisa kita pakai pada hari-hari berikutnya sampai semua hari berhenti ketika kita semua nanti kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kata iman sekelumit kaitan tentang nilai hikmah merangkum dari seluruh perjalanan kita di hari ini adalah sungguhnya pada saat kita mengunjungi semua tempat-tempat bersejarah, catatan awal adalah hakul yakin. Apapun itu, ketika pernah terjejakkan dari kaki yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, pernah tersentuhkan, pernah terpandangkan, pernah teralami dalam sejarah-sejarahnya, lalu sirrah Nabi tercinta kita Nabi Muhammad SAW, maka hakul yakin seluruhnya akan menjadi artefak yang penuh berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah kisah yang ketika beliau pertama kemudian menjakan kaki di tanah Thaibah, dulu namanya Yasrib, dan di tanah milik anak yatim di tempat inilah Rasul membangunkan rumah Allah pertama di Madinatul Munawwarah bersama sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq, melintasi sekian hari dari Makkah Al-Mukarramah menuju Yasrib, saat itu namanya adalah beliau ketika berada di Gua Thur, yang insya Allah nanti akan diungkap pada sejarah saat kita nanti city tour di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Hanya bagian petikan hikmah saja yang saya sampaikan, bahwa ketika Rasul Muhammad SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq di sebuah gua ya, beliau pernah merasakan nikmatnya sebuah kata yang bernama bahagia. Jadi bahagia bagi beliau adalah ketika dengan puas, dengan nikmat menatap indah wajahnya Rasulullah Muhammad SAW. Satu waktu di waktu subuh, Rasul pernah menyampaikan di hadapan para sahabatnya di Masjid An-Nabawi, di mihrab beliau, bunda-bunda yang kemarin sudah sempat alhamdulillah bisa sholat di raudhahnya Nabi.
tercinta Nabi Muhammad SAW ada namanya mihrab. Ada makam Rasul, ada mihrab yang di tengah, dan ada mimbarnya Rasul Muhammad SAW. Beliau menyampaikan di hadapan para sahabat bahwa hubbiba ilayya min dunyakum salas, dicintakan kepadaku ya atas dunia kalian itu pada 3. Aktif, yang pertama wangian ya. Dan bagian dari Rasul adalah sunnah menyunahkan kepada kita untuk berwangi-wangi, terutama sebagaimana Al-Quran menyebutkan khudhu zinatakum inda kulli masjid, berwangilah kalian, berhiaslah dengan parfum yang sewajarnya ketika kalian hendak memasuki masjid. Yang kedua adalah an-nisa, perempuan. Nabi menyukai dengan dunianya ini ketika perempuan-perempuan yang dimaksud adalah as-salihat, seluruhnya salihah ya. Maka adalah bahagia bagi beliau ketika mendapati istri ya, anak-anak perempuan ya, mantu perempuan, cucu perempuan, semua keturunan keluarga besar perempuan kita ya, yang mengitari hidup kita semuanya salihah, adalah bagian dari kebahagiaan seorang Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Yang ketiganya adalah ketika beliau ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, saat beliau tersungkur berlama-lama dalam sujud panjang beliau menitikkan air mata untuk kita umatnya. Baik, Rasul sudah selesai menyampaikan pandangan beliau terhadap kecintaan dan makna bahagia di dunia. Adalah kemudian beliau melemparkan pandangannya kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini pula penegasan sebuah kedudukan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah memang sosok yang paling pantas ketika Rasul tercinta berpulang, yang wafat adalah beliau, karena memang isyarat-isyarat itu menunjukkan ya, sebagaimana kita tahu bahwa bapak-bapak ketika melintasi makam Rasul, beruluk salam kepada Rasul ya, berziarah ke makam Rasul, ada lempengan emas besar, itu adalah di dalamnya Rasul tercinta, lurus dengan itu Nabi kita Muhammad SAW. Di berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa Abu Bakar As-Siddiq? Bukan Ali, bukan Hasan, bukan Husain ya. Karena memang kedudukan beliau sangat dekat dengan Rasul Muhammad SAW. Maka wajar ketika pagi itu beliau menyampaikan pandangan terhadap dunia, Rasul melemparkan pandangannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini bisa nanti ketahui teman-teman sekalian, ada dalam sejarah ini pada kitab yang sebenarnya mungkin yang alumni pesantren membuka dan sering membacanya. Tulisannya di buah tangan karya besar seorang imam besar kelahiran Tanah Tanara, Banten, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani atau Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab Nasr Ibad Al-Istidad Yaumil Ma'ad disebutkan ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika dilempar pandangannya oleh Rasul, maka bergegas lebih menyatakan, "Saddaqta ya Rasulullah, hubbiba ilayya minad dunya salas." Benar ya Rasulullah, aku pun sama, dicintakan dengan keadaan dunia ini adalah pada 3 keadaan. Bagi beliau mengatakan bahwa bahagia di dunia itu 3. Sebuah ungkapan sejati dari sebuah makna bahagia bagi beliau adalah 3. Pertama ya, an-nadrah ila wajhika ya Rasulullah, ketika aku melihat wajahmu ya Rasulullah. Di mana? Pada saat beliau berada di Gua Hira. Kita tahu dari sejarah, nanti akan diungkap insyaallah pada kita city tour di Mekah. Beliau lelah luar biasa, capek luar biasa, istirahatlah beliau di satu gua yang ada di Bukit Thur atau Jabal Thur ya, sekira 4 atau 5 kilo dari rumahnya Rasul dengan Khadijah di Makkah Al-Mukarramah. Di atas ya, ketika beliau baru saja menunjukkan bahwa beliau adalah sebagai seorang nabi yang ahli strategis ya, ahli strategi, bersenjata yang sangat ulung, mendapati bahwa memang malam itu beliau akan dikepung, dan bahkan akhir dari cerita seorang Muhammad adalah akan dihabisi oleh pasukan elit, pasukan IDP mah gampang lewat lah, pasukan elitnya, pasukan khususnya kafir Quraisy ya. Mereka orang-orang terlatih yang memang dikeluarkan hanya pada waktu tertentu saja. Benar, hari itu ada pergerakan akan mengepung rumah Rasulullah dan akan menyeret Rasulullah dan akan dibunuh Rasulullah, karena iming-iming sayembaranya sangat menggiurkan. Bagaimana tidak, para pasukan elit ini bersiap untuk menangkap Rasulullah. Beliau membiarkan kemudian dengan bisik-bisik tetangga itu memerintahkan kepada suku beliau yang kemudian hari ada menjadi mantu beliau, Ali bin Abi Thalib ya, untuk tidur di kasurnya. Maka beliau bergegas ya,
atas izin Allah beliau selamat ya, dan beliau memampir ke rumahnya Abu Bakar Siddiq dan beliau menaiki, Masya Allah. Kami saja pada satu momen di mana satu waktu kami naik ke Jabal Gua Hira, itu paling tidak perjalanan malam hari, kami di bagian bawah Gua Hira itu atau Gunung Bukit Hira itu sekitar jam setengah 11, maka sampai di puncak itu sekitar jam 12 malam sampai jam setengah. Untuk kemudian kita masuk ke Gua Hira ke bawah itu masih mudah, masih gampang. Sementara Jabal Tur lebih besar, lebih tinggi, dan tingkat kesulitannya sangat berat. Bayangkan Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan ya Abu Bakar yang merasa ketakutan, yang pasukan elit pasti ketika mendapati kamarnya Rasulullah tidak ada Rasulullah, maka beliau akan pasti dikejar. Nah, sampailah atas izin Allah ya beliau menaiki Bukit Sur itu. Dan Bukit Sur ini adalah sebuah tempat yang tidak biasa dilalui oleh para pelancong, para penziarah atau para orang-orang yang biasa hilir ya melintas jalur menuju kota suci Madinah ya, Yasrib. Dia biasanya jalur menuju Madinah adalah jalur utara, sementara Gua Tur ada di jalur selatan. Dan pasukan kafir Quraisy bermain taktik juga, kayaknya nggak mungkin ke utara, pasti kita akan kena. Dan Muhammad bukan orang bodoh, Muhammad orang yang hebat, kita langsung ke atas, benar. Ikhtilafan antara selalu saja ada untuk kebaikan dan kemahakuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala adalah persis di depan pintu gua, di mana dalamnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, dihibur oleh Nabi tercinta kita Nabi Muhammad SAW bahwa jangan takut, jangan khawatir wahai sahabatku, Allah innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita, jangan bersedih ya. Karena memang di depan mulut gua itu terdengar suara, sudah di antaranya adalah putranya Ikrimah bin Abi Jahal, putranya dari Abu Jahal itu menjadi pemimpin ya anak muda terbaik di Mekah ketika itu ya, dengan segudang kehormatannya yang dimiliki oleh anak muda ini, maka beliau hampir saja masuk, dan kalau masuk pasti akan ditangkap. Tapi salah Allah bantahkan keajaiban ya, bagian dari mukjizat Allah perkenalkan kepada Nabi tercinta kita yang sebuah rumusnya bahwa siapa yang menjaga syariat Allah pasti akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba Allah kirimkan tentaranya ya mengaput atau merajut sebuah sarang tempat ya berteduh ataupun tinggalnya dari laba-laba ya. Laba-laba membuat sebuah sarang di pintu masuk. Ditambah kemudian ada burung merpati. Pikiran orang cerdas, tidak mungkin ada orang di dalam sementara ada tertutup oleh sebuah sarang laba-laba. Ya, ditambah lagi ada burung merpati yang begitu nyaman nikmatnya ada di gua itu, di mulut gua itu. Baik, mereka itu menyimpulkan sudah kita turun saja, kita cari tempat yang lain. Maka benar Rasul di dalam bisa meyakinkan sahabatnya, maka Rasulullah Muhammad SAW setelah itu merasa lelah, beliau pun tertidur. Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengecek, tolong dicek semua lubang-lubang, karena gua itu pasti sela-sela bebatuan yang besar-besar di semua gunung yang jenis karakter gunung di Arab ini adalah semua bebatuan, meminta untuk mengecek karena ada banyak binatang-binatang gunung yang luar biasa sangat berbisa. Ya, dicek, merasa aman, sudah Rasul, sudah yakin, iya Rasulullah, ya sudah, kalau gitu istirahat kita. Ketika Rasul merasa lelah, Abu Bakar As-Siddiq ya sebagai murid, sebagai santri, sebagai jamaah, sebagai sahabat, tentu ya dengan kecintaan beliau sangat luar biasa, ya Rasulullah tertidurlah engkau ya lebih awal, biar saya yang menjaga engkau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ayahanda bunda ikhwatul iman di Fadlatul Rahman, sudah sampai di depan hotel kita. Jangan sampai ada yang tertinggal, tolong dicek, turun semua. Kita masih ada waktu, silakan yang batal ambil air wudhu, atau berkumandang kita sholat berjamaah di masjid, istirahat, dan silakan yang belum selesai dengan tawafnya. Bagian dari penting kerukunan yang aneh yang tiba-tiba muncul adalah alan-alan dan belanja-belanja sudah tunai. Belum selesai Ustaz, silakan setelah ini selesaiin yang belum belanja ya. Bersama sang pengantin baru insya Allah lebih murah
ya. Silakan diajak yang tadi pengen kemana nyari abaya murah, nyari korma murah, sampai nanti maghrib karena malam sudah ngempak-ngempak, sudah di packing. Besok harinya kita akan bergerak bersama menuju kota suci Mekkatul Mukarramah ya. Insyaallah nanti malam saya mengagendakan ada salat qiyamul lail berjamaah dan muhasabah doa zikir di latar haram. Kemudian nanti besok hari di tempat itu kita akan paparkan tentang agendanya SPM. Apa? Selesai sudah kita mengitari city tour menggunakan bis ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Balik lagi ke Durak.